Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama adik-adik mahasiswa semester akhir, adik-adik mahasiswa yang mau diwisuda, atau adik-adik yang sudah selesai kuliah, sudah diwisuda dan belum mendapatkan pekerjaan. Kali ini video saya akan membahas tentang modal dasar seorang pemimpin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, biodata saya secara singkat. Nama saya Suyitno Irmim, lahir di Banyuwangi 2 Mei tahun 1953. Alamat rumah saya di Permata Jingga, Blok Cemara 17, Malang. Pendidikan terakhir S2 di KUL Leuven, Belgia, mengambil jurusan manajemen industri. Pengalaman kerja saya 38 tahun, mulai kerja tahun 74 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pengalaman sebagai trainer mulai tahun 90-an sampai dengan sekarang. Status mantan direktur Renbank BTPN 11 periode 2007 sampai dengan 2012. Aktivitas sebagai narasumber, trainer, pemateri, motivator, dan mungkin juga pemateri di seminar-seminar begitu. Kemudian karya tulis saya 115 judul buku yang terkait dengan manajemen SDM, terutama terkait dengan leadership, motivation, teamwork, dan juga karakter building. Adik-adik mahasiswa, mengapa materi ini penting untuk mahasiswa yang mau terjun ke masyarakat atau terjun ke dunia kerja? Yang pertama, lulusan perguruan tinggi, apakah itu S1 atau S2, adalah calon-calon pemimpin. Apakah di masyarakat, di organisasi, di perusahaan, atau di instansi pemerintah. Yang kedua, sementara materi tentang kepemimpinan, leadership ini, belum banyak diberikan di bangku kuliah. Yang ketiga, agar para mahasiswa yang mau terjun ke masyarakat memiliki bekal yang cukup tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan bagaimana memimpin diri sendiri dan bagaimana mempengaruhi orang lain. Yang kelima, tentu lebih percaya diri, lebih pede saat kita akan terjun ke masyarakat karena kita sudah memiliki bekal kepemimpinan atau leadership. Apa saja modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan kemampuan dasar seorang pemimpin. Jadi ini basic leadership, jadi dasarnya, yang menjadi dasar seorang pemimpin, pengetahuan yang mendasar sekali tentang leadership atau kepemimpinan. Coba kita akan bahas yang pertama adalah kemampuan dasar seorang pemimpin ini. Yang pertama, mampu mempengaruhi orang lain, Jadi yang namanya pemimpin itu hakikatnya atau tugas utamanya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Jadi kita harus pandai, harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin ini akan mengajak orang lain untuk ikut bersama-sama mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi harus mampu mempengaruhi orang lain. Nah, ini seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu
ya untuk mempengaruhi orang lain. Yang berikutnya memiliki karisma. Jadi orang lain itu mau respect, mau ikut, ya mau mengikuti kita, patuh kepada kita kalau kita memiliki karisma. Karisma itu satu kemampuan, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain itu mudah untuk mengikuti. Itu namanya karisma. Nah, tentang karisma ini nanti pada bab yang ketiga, ya di bawah nanti akan kita jelaskan secara rinci apa-apa yang harus kita miliki, harus kita lakukan supaya kita ini terdukung oleh perilaku kita untuk memperbesar karisma kita. Ya, itu nanti akan kita bahas lebih detail di bab 3. Kemudian berikutnya bahwa seorang pemimpin itu adalah contoh atau teladan. Ya, jadi kalau para orang bijak itu mengatakan bahwa pemimpin itu hakikatnya adalah teladan, ya, menjadi contoh anak buahnya, menjadi contoh orang lain, sehingga perilaku-perilaku yang patut dicontoh orang lain tentu adalah perilaku yang baik, ya. Kemudian seorang pemimpin ya harus memiliki kemampuan mengkoordinir, ya. Karena apa? Karena kalau kita ini ada di satu organisasi, menjadi pemimpin di perusahaan, ya, itu pasti akan melakukan satu kegiatan di mana kegiatan itu akan dilakukan oleh banyak orang, ya. Sehingga seorang pemimpin itu harus mampu mengkoordinir seluruh bagian, seluruh orang-orang yang terkait di dalam organisasi itu untuk mau bekerja sama, untuk mau melakukan sesuatu kegiatan demi tujuan bersama itu tadi. Kemudian berikutnya memiliki kemampuan bicara. Nah, ini sangat-sangat penting, tidak bisa ditawar-tawar, ya, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpidato, ya. Karena apa? Karena seorang pemimpin tugas utamanya nanti kan menyampaikan ide, gagasan, penjelasan, ya, yang harus disampaikan dengan melalui pembicaraan, melalui berbicara, supaya dipahami oleh orang lain. Nah, kalau seorang pemimpin sampai nggak bisa atau nggak memiliki kemampuan bicara, bagaimana menyampaikan ide-idenya, bagaimana dia harus memerintah, bagaimana dia harus menjelaskan sesuatu gagasan atau program. Nah, artinya bahwa seorang pemimpin itu mutlak harus mampu berbicara. Kalau sementara belum bisa, tentu latihan. Ya, semua pemimpin juga harus melatih diri. Artinya bahwa pemimpin tidak orang itu tidak menjadi pemimpin ujuk-ujuk, pasti melewati tahapan belajar gitu. Makanya ini materi ini supaya nanti diketahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus beginilah. Kalau kita belum memiliki kemampuan itu, ya tentu kita harus belajar. Termasuk kalau kita harus belajar berbicara. Jadi banyak orang yang tadinya tidak pandai bicara, ya mau tidak mau karena dia seorang pemimpin harus belajar dan akhirnya juga bisa. Kemudian berikutnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya bahwa selain kita ini pandai bicara, kita ini harus mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan cara-cara tertentu sehingga orang yang kita ajak berkomunikasi itu bisa menerima, ya, apa isi komunikasi kita. Karena ada beberapa persyaratan, ya. Meskipun kita ini seorang pemimpin, seorang yang berkuasa di satu organisasi, dalam berkomunikasi kita harus tetap menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang baik agar orang yang kita ajak berkomunikasi itu bisa menerima pembicaraan kita. Jadi harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, ya. Nah, orang lain itu bisa anak buahnya, mitra kerja dan lain sebagainya.
Kemudian mampu berdiplomasi, ya, karena tidak sedikit juga bahwa ide gagasan kita ini, ya kalau kita lontarkan, itu ada juga yang tidak menyetujui. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa menjelaskan, harus punya alasan, harus punya diplomasi, supaya apa yang kita sampaikan, ide-ide gagasan yang kita sampaikan, itu bisa diterima oleh orang lain. Kalau toh ada yang menyanggah, kita bisa menjawab dengan baik, sehingga orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian mampu mengambil keputusan secara efektif. Ya, salah satu tugas utama seorang pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Tentu keputusan yang diambil ini pasti harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling baik, ya, paling bagus. Nah, ini pun harus dilakukan secara efektif, maksudnya dicari dengan cara yang cepat, ya, dengan cara yang efisien, efektif, begitu, ya. Jadi keputusan kalau terlalu lama juga nanti ditunggu sama anak buahnya, dan nanti mungkin bisa masalah itu bisa sudah terlanjur besar, baru kita mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus diambil secara cepat, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi efektif dan efisien. Kemudian berikutnya, berani dan tidak takut gagal. Jadi seorang pemimpin itu salah satu, ya, kuncinya itu harus ada atau memiliki keberanian, ya. Jadi berani menghadapi satu tantangan, bisa berani menghadapi resiko, kemudian juga tidak takut gagal, gitu, ya. Jadi harus ada keberanian. Jadi kalau memang ada satu proyek yang memang menguntungkan, kemudian ada peluang, ada kesempatan, harus berani mengambil sikap dan berani mengambil keputusan. Itu. Kemudian mampu menggerakkan dan memulai kegiatan. Jadi sesuatu proyek, suatu kegiatan itu yang paling berat itu adalah menggerakkan semua komponen yang ada. Kemudian memulai, ya, tentu dengan perencanaan yang baik, sehingga pada saatnya kita sudah mau memulai kegiatan, semuanya sudah kita pertimbangkan, kita buat perencanaan dengan baik, kemudian kita mulai. Nah, untuk memulai ini memang seorang pimpinan harus bisa menggerakkan, ya. Jadi begitu kita mulai, itu kan semua komponen harus melakukan sesuatu, ya, dengan bagiannya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini tidak gampang, ya. Jadi sesuatu kegiatan itu yang paling berat itu adalah memulainya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, kemampuan untuk menggerakkan dan memulai kegiatan. Berikutnya, mampu membangun semangat anak buahnya. Nah, ini adalah tugas berat juga bagi seorang pemimpin. Bagaimana memotivasi, ya, karena seorang pemimpin juga seorang motivator. Bagaimana dia bisa menggerakkan anak buahnya sehingga mau melakukan sesuatu dengan motivasi, dengan semangat yang tinggi. Nah, ini tidak mudah juga, ya. Jadi perlu teknik-teknik tertentu, ya, cara-cara tertentu supaya anak buah kita mau mengikuti kita, mau mematuhi perintah kita dengan semangat yang tinggi, tapi dengan penuh kesadaran. Itu yang penting ini, bahwa kita memotivasi bawahan, tetapi bawahan itu termotivasi karena penuh kesadaran. Sehingga kita nanti dalam pengawasan tidak terlalu berat karena mereka melakukannya dengan kesadaran, dengan sepenuh hati, gitu. Kemudian berikutnya adalah memberikan pengayoman kepada bawahan. Tentu, ya, yang namanya pemimpin harus mengayomi anak buahnya, ya. Ini maksudnya apabila ada sesuatu yang terjadi pada anak buahnya, ada kesalahan, ya, itu harus kita ayomi, ya, kita maafkan, kita kalau ada urusan juga, urusannya ada masalah, ya, kita harus bisa ngayomi. Jadi intinya orang itu berada di bawah kepemimpinan kita,
orang itu akan merasa aman. Kita berani bertanggung jawab, berani mengayomi seluruh anak buah. Kemudian berikutnya bersikap adil. Nah, ini. Jadi pada saat kita menilai prestasi bawahan, ya, kita harus lepas semua hubungan pribadi, ya, dengan anak buah itu supaya apa? Supaya pada saat kita ini, ya, menilai prestasi performa dari bawahan kita ini bisa bersikap adil, bersikap objektif, ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan mereka, ya, tidak like and dislike dan lain sebagainya. Karena kalau sampai kita tidak adil, maka suasana di dalam organisasi kita ini nanti akan tidak kondusif, ya. Jadi kita harus berbuat seadil-adilnya. Ya, memang kalau adil betul sih nggak bisa, tetapi harus berusaha untuk melakukan sesuatu seadil-adilnya. Kemudian berikutnya, memberikan perintah secara bijak. Ya, di dalam organisasi, perintah itu satu hal yang terus-menerus berjalan, bagaikan napasnya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pemimpin itu sebetulnya mendapatkan tugas yang harus didelegasikan, harus diperintahkan kepada anak buah kita. Oleh karena itu, kita di dalam memberikan keperintah kepada bawahan harus menggunakan cara-cara yang bijak. Kenapa harus begitu? Supaya anak buah kita, orang yang kita berikan perintah, itu bisa senang melaksanakan perintah itu, ya, karena cara kita menyampaikan dengan cara yang bijak. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memberikan teguran secara bijak. Ya, antara perintah dan teguran ini memang gandengannya. Ya, gandengannya itu maksudnya di mana perintah itu tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan, ya, ada penyimpangan, maka muncullah yang namanya teguran. Tetapi, ya, setiap orang atau siapapun itu tidak suka ditegur. Itu yang harus diingat. Nah, bagaimana cara kita menegur supaya mereka menjadi sadar dan tahu kesalahannya? Nah, kita harus memberikan teguran itu secara bijak. Jangan sampai menjatuhkan martabatnya, sehingga orang itu tidak semakin sadar, tapi justru antipati kepada kita, karena kita cara menegur dengan cara yang keras, cara yang menyakitkan. Nah, itu yang harus dihindari. Karena apa? Karena kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Yang bekerja itu kan orang-orang anak buah kita. Nah, kalau anak buah kita banyak yang tidak senang akhirnya kepada kita, nah pasti kita akan gagal di dalam melakukan kegiatan atau memimpin kegiatan itu. Ya, kemudian seorang pemimpin juga harus tidak segan meminta maaf. Jadi kita ini seorang pemimpin itu kan tidak selalu benar, pasti kita salah, ada salahnya juga karena kita juga manusia. Sehingga kalau kita ini memang berbuat salah, ya jangan segan atau jangan gengsi untuk minta maaf kepada bawahannya, karena bawahan akan sangat senang menghargai, respect kepada pimpinan yang mau minta maaf. Kemudian berikutnya adalah juga mudah memberi maaf. Nah, apalagi anak buah kita ini kan juga sering kali membuat kesalahan. Nah, kesalahan itu kalau terlalu banyak, seringkali itu ada dua kemungkinan. Ya, kita mungkin belum memberikan penjelasan, ya, bagaimana harus melaksanakan pekerjaan itu, ya. Atau mungkin memang ada kesalahan dari anak buah. Kedua-duanya, kalau ada yang berbuat salah, maka kita harus memberikan maaf, kemudian memberikan nasihat, supaya orang itu segera menyadari kesalahannya, kemudian dia tidak terbebani karena kita terus-menerus memarahi atau tidak memberikan maaf. Ya, kita berikan maaf, ya, kemudian supaya dia tidak mengulangi lagi, begitu. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi memang di dalam gambar ini kayaknya hanya peduli terhadap orang miskin, tapi maksudnya tidak seperti itu. Jadi tidak seperti ini saja maksudnya. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus peduli kepada keluhan dari anak buah, terus kemudian peduli
peduli terhadap sesuatu kejadian, satu masalah, satu laporan, satu curhatan dari anak buah. Nah, itu kita harus peduli. Supaya apa? Supaya anak buah kita juga merasa terlindungi, ya. Juga kita ini memiliki satu kebiasaan atau sikap perilaku yang terpuji, karena peduli itu kan terpuji, sikap terpuji, ya. Kemudian memiliki kepekaan terhadap lingkungan, ya. Jadi kalau kita ini sebagai pemimpin tidak hanya tugas-tugas pokok yang ada di organisasi atau perusahaan kita, tetapi bagaimana lingkungan, bagaimana dengan masyarakat kita, ya, bagaimana dengan lingkungan di sekitar kita, terutama terkait dengan alam, ya. Terus kemudian masyarakat itu kan harus kita juga dekati lingkungan ini. Kalau tahu masyarakat di sekitar kita ini kurang baik, ya, kita akan benahi begitu. Jadi memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Itu kira-kira yang menjadi pokok, ya, tugas kemampuan atau modal dasar dari seorang pemimpin. Sekarang yang bab kedua, kalau tadi bab pertama adalah modal dasar atau kemampuan dasar seorang pemimpin. Sekarang yang namanya pemimpin itu kan juga seorang manajer, sekaligus seorang manajer. Jadi agak sulit, ya. Kalau menurut saya dipisahkan antara tugas seorang pemimpin dan manajer itu sulit, karena di dalam satu perusahaan itu yang memimpin itu ya top pimpinan itu ya satu orang. Nah, satu orang itu juga harus menjalankan kepemimpinan, tetapi juga harus juga menjalankan fungsi manajerial, ya. Sehingga seorang pemimpin itu harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Nah, ini mari kita bahas fungsi-fungsi manajerial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama, tentu, ya, ini gambarnya orang mimpi. Jadi memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi kita ini memiliki satu angan-angan, satu cita-cita perusahaan ini mau dibawa kemana, ya. Terus kemudian misi organisasi kita, misi perusahaan kita ini apa saja. Nah, itu harus kita memiliki yang jelas. Jadi kita memiliki visi dan misi yang jelas supaya anak buah kita itu paham bahwa organisasi atau perusahaan ini akan dibawa kemana, itu jelas gitu. Kemudian yang berikutnya, mampu merumuskan tujuan dan sasaran. Jadi setiap organisasi atau perusahaan itu pasti punya tujuan, ya. Nah, tujuan itu harus dirumuskan secara jelas supaya semua orang yang terlibat di dalam organisasi itu tahu tujuan perusahaan ini kemana, tujuan organisasi itu kemana, sehingga seluruh energi potensi yang ada dari seluruh anggota organisasi itu akan mengarah kepada tujuan. Jadi untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan langkah, untuk menyamakan program, itu harus ada tujuan yang dirumuskan dengan jelas gitu. Kemudian berikutnya, ya, fungsi manajerial yang lain adalah mampu membuat strategi. Jadi untuk mencapai tujuan tentu harus menggunakan cara-cara yang cerdas, cara-cara yang baik, cara-cara yang efektif, cara-cara yang efisien, supaya tujuan itu bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien. Nah, itu harus dengan strategi, harus dengan cara bagaimana cara mencapai tujuan, tetapi dengan menggunakan model-model, ya, menggunakan cara-cara sehingga bisa dicapai tujuan itu dengan waktu yang tepat, dengan biaya yang efisien, dan sasarannya kena dari secara efektif, ya. Jadi mampu membuat strategi. Ya, fungsi manajerial berikutnya adalah sebetulnya ini kalau di dalam teori itu namanya analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kita ini harus bisa mampu melihat kekuatan organisasi, melihat potensi organisasi ini apa gitu, supaya kita tahu kalau kita mau mengembangkan, ternyata kita memiliki potensi A, B, C, D, ya. Jadi kita harus tahu, kita harus analisa apa kekuatan dari organisasi kita, apa kekuatan dari perusahaan kita. Itu yang pertama, S-nya, strength, kekuatan. Kemudian yang kedua adalah
menyadari adanya kelemahan organisasi. Nah, ini memang agak sulit, tetapi harus kita tahu apa sebetulnya kelemahan organisasi kita. Apakah di dalam struktur organisasinya, apakah di SDM-nya, apakah di sarana pendukungnya, dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu. Nanti kita petakan antara kekuatan dan juga kelemahan kita ini. Jadi kelemahan dalam organisasi atau di perusahaan itu harus kita petakan, kita catat, ya, nanti kita analisa. Ya. Kemudian berikutnya adalah lihai dalam melihat peluang. Ya, tadi analisa SWOT yang opportunity atau peluang. Peluang-peluang apa yang ada, ya, yang bisa kita kerjakan atau kita ambil, ya. Jadi setiap ada perubahan, setiap ada kesempatan, itu kita harus bisa melihat peluangnya. Nah, seorang pebisnis, seorang pemimpin, ya, organisasi maupun perusahaan, ya, itu harus bisa melihat peluang yang ada, ya. Kita arahkan ke sana nanti organisasi itu, ya, supaya kita bisa tetap eksis, tetap hidup organisasi atau perusahaan kita. Tadi peluang. Yang berikutnya adalah peka terhadap ancaman, yaitu threat-nya tadi. Jadi satu organisasi, satu perusahaan, ya, apapun, apa instansi gitu, pasti juga ada ancamannya, ya, dari berbagai ancaman gitu. Apakah dari dalam sendiri, ya, ancaman dari intern maupun dari ekstern, itu ada lah. Kita petakan, kita inventarisir apa saja, ya, ancaman-ancaman yang ada. Nah, nanti dari empat hal tadi, strength, ya, weakness, kemudian opportunity dan threat ini kita petakan, nanti kita bisa menentukan langkah apa yang kita ambil, ya, dengan analisa SWOT ini. Baik, berikutnya terampil di dalam membuat perencanaan, ya. Suatu pekerjaan itu akan berjalan dengan baik, satu kegiatan akan berjalan dengan lancar manakala kita bisa membuat perencanaan itu sebaik mungkin. Artinya perencanaan itu dibuat sedemikian rupa, ya, tentu tidak dikerjakan sendiri, tetapi harus melibatkan banyak orang, tetapi kita sendiri sebagai pemimpin itu jangan sampai kita tidak paham terhadap perencanaan ini. Karena apa? Karena memang nanti kita menggunakan orang-orang kita untuk ikut membuat satu perencanaan, tetapi secara garis besar kita kan harus mengarahkan, ya, memberikan guidance, memberikan garis-garis besarnya. Sehingga kalau kita tidak paham tentang perencanaan, tentu, ya, nanti akan kacau itu, ya, pembuatan perencanaan, karena yang mengarahkan seharusnya kita, yang membuat garis-garis besar perencanaan adalah kita, seorang pemimpin. Kemudian memiliki kemampuan mengorganisir, ya. Jadi kalau kita ini sudah membuat perencanaan dengan baik, sudah memulai pekerjaan, ya, kita harus bisa mengorganisir, bekerja sama, ya. Jadi mengkoordinir bagian-bagian itu supaya mampu bekerja sama, semua orang mengarah kepada satu tujuan, yaitu target atau tujuan dari organisasi atau perusahaan. Jadi harus mampu mengorganisir gitu. Kemudian mampu mengelola anggota tim, ya. Maksudnya mengelola anggota tim di sini akan banyak terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan kemanusiaan, ya. Jadi kita baik dengan semua orang, semua tim gitu, supaya tim ini nanti bisa semangat di dalam melakukan kegiatan itu, ya. Kemudian menguasai sistem kontrol yang efektif. Jadi satu kegiatan, ya, setelah perencanaan dibuat, seharusnya yang namanya kegiatan itu kan harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi bisa jadi di suatu kesempatan atau suatu saat ada satu perubahan, ya, karena situasinya menjadi berubah. Nah, ini harus kita ketahui, kita kontrol, kita kendalikan gitu, ya, supaya kegiatan itu kalau toh harus berubah, perubahan itu kita harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam melaksanakan tugas
anak buah kita ini bisa melakukan satu penyimpangan atau baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tetapi pemimpin yang baik itu mampu ya membuat anak buahnya. Nah ini sekali lagi saya ulangi, pemimpin yang baik itu mampu membuat anak buahnya memiliki daya kontrol atau kemampuan kontrol diri sendiri yang kuat. Ya, kalau saya prosentasekan, karena kalau nanti anak buah kita ini tidak bisa mengontrol diri sendiri, artinya tidak mempunyai kemampuan mengontrol dirinya, nanti semua kontrol itu dilakukan oleh pemimpin atau atasan, sehingga waktu kita sebagai seorang pemimpin ini nanti akan habis untuk mengontrol. Nah, oleh karena itu harus diciptakan satu kontrol yang efektif supaya anak buah kita ini bisa mengontrol kegiatannya sendiri, ya, tidak melakukan satu penyimpangan, ya, takut ya melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita upayakan, kita cari cara, ya, itu bisa dengan pengarahan, ya, dengan namanya apa, secara spiritualitas dan lain sebagainya, sehingga anak buah kita ini bisa mengontrol dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak melakukan satu penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita ini tidak membuat sistem, maka waktu kita ini akan habis untuk melakukan kontrol, gitu, melakukan pengendalian. Nah, kalau kita membuat sistem yang bagus sehingga anak buah kita ini bisa mengendalikan diri sendiri, itu akan lebih efektif. Waktu kita akan banyak untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategis. Jadi kalau saya prosentase, itu harus diciptakan satu sistem di mana 75% sampai 80% itu masing-masing orang di bawah kita ini harus mampu mengontrol dirinya sendiri. Ya. Yang 20%, 25% itu mungkin kita, gitu. Jangan terbalik. Ya, kita ngontrolnya 80%, mereka hanya 20%. Jadi waktu kita akan habis di situ. Sehingga harus kita ciptakan satu suasana, satu kemampuan, ya, baik dengan pelatihan, training, nasihat dan lain sebagainya, ya. Yang intinya kita harus mempunyai sistem kontrol yang efektif. Kemudian memiliki kemampuan analisis. Jadi kalau kita sebagai pemimpin itu kan juga banyak menerima laporan-laporan, ya, secara tertulis, hasil kerja dan lain sebagainya. Nah, kita harus mampu menganalisa, ya, dengan baik laporan-laporan itu supaya kita bisa langsung menangkap ada masalah apa di perusahaan ini, ada masalah apa di organisasi ini, bisa kita ketahui dari laporan-laporan atau kejadian-kejadian yang ada. Kemudian mampu membuat skala prioritas. Nah, ini juga salah satu tugas manajerial, ya, seorang pemimpin itu harus mampu membuat skala prioritas. Karena apa? Karena yang namanya organisasi atau perusahaan itu sangat mungkin ada beberapa program, ada beberapa proyek, ada beberapa kegiatan yang berjalan bersama-sama. Nah, kemudian kita ini akan mendahulukan yang mana? Itu harus dibuat skala prioritas supaya pertama itu bisa menghemat biaya, yang kedua bisa menghemat waktu. Mana yang harus didahulukan supaya seluruh pekerjaan yang ada yang terkait dengan perusahaan atau organisasi itu bisa berjalan lancar, cepat, efektif, efisien. Nah, itu harus ada yang namanya skala prioritas. Berikutnya adalah mampu menilai bawahan secara atau lebih objektif. Ya, ini juga tadi di muka juga sudah ada sebagai pemimpin, tetapi kita sebagai fungsi manajerial itu memang betul-betul harus bisa menilai bawahan ini secara objektif, ya, secara apa adanya. Bagaimana kita menilai prestasi anak buah kita. Kalau yang bagus ya kita nilai baik, tentu kalau yang kurang bagus ya dinilai tidak bagus, tetapi tetap diarahkan supaya semua orang yang ada di dalam organisasi itu bisa bekerja dengan baik tentunya. Nah, ini sangat penting karena ini sangat sensitif, akan membuat suasana
di dalam organisasi itu bisa kondusif atau tidak, ini sering ditentukan oleh bagaimana kita menilai bawahan, menilai prestasi bawahan ini. Kemudian berikutnya adalah mampu melakukan perbaikan. Jadi seorang pemimpin dalam pikirannya itu tidak boleh statis, ya. Jadi keadaan yang normal itu sebetulnya masalah, gitu. Artinya masalah itu bahwa ini sudah normal, tetapi masih bisa diperbaiki lebih baik lagi, ya, gitu. Jadi istilahnya kalau di sini hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Kemudian hari esok harus lebih baik daripada hari ini, begitu, ya. Jadi harus berpikir ke sana terus supaya keberadaan organisasi kita tetap eksis. Karena kita kalau statis sementara zaman itu terus berubah, ya bisa-bisa kita kolab organisasi kita ini, gitu. Ya, jadi kita harus memiliki prinsip bahwa kita harus selalu berbuat memperbaiki, ya, situasi yang ada pada saat ini supaya ke depan lebih baik. Itu kira-kira, ya, yang terkait dengan kemampuan manajerial. Sekarang yang ke bab ketiga, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini harus memiliki sifat dan karakter yang mendukung karisma seorang pemimpin. Jadi orang itu memiliki karisma itu karena sifat dan karakternya itu baik. Nah, bagaimana sifat dan karakter itu supaya kita bisa baik sehingga kita memiliki karisma, kemudian anak buah kita bisa patuh, anak buah kita bisa manut sama kita, itu karena kita memiliki sifat dan karakter yang baik. Nah, coba ini agak banyak, ya, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama itu, ya, tentu kita jujur dan dapat dipercaya, ya, kita memiliki integritas yang tinggi. Nah, sekarang kita bisa membayangkan kalau umpamanya saja sebagai seorang pemimpin itu tidak jujur, kemudian juga sulit untuk bisa dipercaya. Terus di mana, ya, anak buah itu mau respect, mau hormat bagaimana? Mau mencontoh bagaimana kalau seorang pemimpin aja tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, ya. Ini sebetulnya mendasar sekali sikap ini. Jadi sifat jujur, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, ya. Kalau di sini ada tulisan anti KKN itu maksudnya bahwa di dalam prakteknya, jadi kita ini integritas, ya, terus sikap jujur diantaranya adalah anti KKN itu, ya. Jadi jujur, dapat dipercaya, kemudian disiplin dan dinamis, ya. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur. Itu namanya disiplin. Nah, kita di dalam melakukan kegiatan pasti ada perencanaannya, ada aturannya, ada prosedurnya. Nah, itu harus kita tepati, ya. Yang perlu diingat itu begini, jangan sampai pemimpin itu justru malah memberi contoh tidak disiplin. Nah, ini akan berakibat fatal sekali, ya. Contoh umpamanya disiplin dalam waktu gitu, datangnya sering terlambat, kemudian sering pulang, itu akan dicontoh sama anak buahnya. Kemudian dia juga harus dinamis. Dinamis artinya bisa terus berkembang, ya, tidak stagnan, tidak stabil gitu, ya. Jadi membuat suasana di dalam organisasi itu dinamis, senang, ya. Terus ada saja sesuatu yang diadakan supaya mereka tidak stagnan atau tidak bosan begitu. Kemudian ada sikap tadi berani mengambil risiko, karena di dalam organisasi apapun atau pekerjaan apapun pasti mengandung risiko. Nah, oleh karena itu kita harus berani mengambil risiko dalam artian kita kalau melakukan sesuatu harus mencari atau menganalisa risiko apa yang akan terjadi kira-kira. Nah, kalau kita sudah tahu risikonya
A, B, C, D, maka resiko itu akan diperkecil, ya, tidak ditakuti, tetapi justru malah diperkecil supaya nanti pada saat kita pelaksanaan atau melaksanakan kegiatan itu tidak banyak resiko yang terjadi karena sudah diperkecil gitu, ya. Jadi harus berani mengambil resiko. Kemudian rasa percaya diri yang kuat, ya. Apa itu rasa percaya diri? Rasa percaya diri itu bukan ini keliru. Sebagian besar orang mengatakan bahwa rasa percaya diri ini karena percaya bahwa dirinya mampu gitu. Nah, kalau menurut hemat saya itu mengabaikan peran Allah gitu ya. Kita ini sebetulnya kan tidak bisa apa-apa pada dasarnya, ya. Diberi kekuatan, diberi potensi oleh Allah. Jadi percaya diri itu sebenarnya definisinya meyakini, ya, meyakini, sekali lagi meyakini apa yang diberikan Allah kepada kita masing-masing itu bisa mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Itu namanya percaya diri yang tetap melibatkan keberadaan Allah, ya. Jangan sampai kita ini kayaknya manusia itu bisa berbuat apa saja, saya bisa, saya mampu. Nah, itu kan mengesampingkan peran Allah gitu. Jadi percaya diri, sekali lagi saya ulangi, adalah keyakinan, ya, kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu potensi, kekuatan dan lain sebagainya, itu mampu kita pakai untuk mengatasi kendala, hambatan dan masalah yang kita hadapi. Itu namanya percaya diri. Kemudian kita harus bersikap tegas, ya. Jadi sebetulnya sikap tegas itu juga harus dibarengi dengan sikap fleksibel. Artinya kita tidak terus-menerus tegas gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa yang perlu kita masih bisa mentolerir itu harus kita tolerir. Karena anak buah kita ini bermacam-macam, memiliki karakter yang bermacam-macam, memiliki potensi yang bermacam-macam. Jadi kalau kita ini ada aturan atau apa yang kita berlakukan, itu memang kita harus tegas, tetapi kita harus juga ada fleksibelnya. Manakala memang alasannya masuk akal, ya harus kita tolerir gitu. Kemudian kita sportif, ya. Sportif itu maksudnya memiliki sifat yang apakah contoh ya, mengakui ya bahwa kalau saya salah itu mengakui, ya. Kalau seorang pemimpin salah itu mengakui bahwa Mas, saya kemarin yang salah saya gitu. Itu namanya sportif gitu. Jadi mengakui atau mengakui kelebihan orang lain. Kamu pinter Mas. Wah, bagus. Jadi kita sportif gitu. Kemudian sabar dan tahan uji. Nah, ini juga sikap yang penting juga dari seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin yang terus memiliki kesabaran yang tinggi dan juga tahan uji, ya. Kalau umpamanya saja terjadi sesuatu di dalam organisasi kita, ya, kita tidak boleh marah-marah, stres dan lain sebagainya. Kita harus coba sabar, kita pikir pelan-pelan, ya. Kemudian kita juga tahan uji, maksudnya jangan sampai sering putus asa, kemudian kita meletakkan jabatan atau apa begitu, tapi kita tahan terhadap ujian-ujian itu. Kemudian kreatif dan inovatif, ya. Untuk supaya organisasi atau perusahaan yang kita pimpin ini bisa berkembang, ya, dan maju, maka kita harus memiliki kreativitas dan inovatif. Jadi yang penting kita ini sebagai pemimpin sebenarnya tidak harus berpikir sendiri gitu ya. Tetapi ide-ide itu datangnya, gagasan itu dari kita. Supaya apa? Yang nanti memikir itu anak buah kita yang pinter-pinter itu gitu. Kita hanya ada, wah nanti ini diginikan ya, coba bisa enggak kira-kira dicoba ya, diperhitungkan dan lain sebagainya. Jadi kita ini sebagai sumber kreativitas dan inovasi gitu ya. Kemudian ya, kita komunikatif ini memang sesuatu yang memang harus ada di dalam diri seorang pemimpin. Maksudnya komunikatif itu mudah untuk diajak bicara, kalau bicara juga enak, orang itu senang
berbicara atau berhubungan dengan kita, ya. Itu saya ngasih contoh ke orang yang tidak komunikatif itu, kalau anak buahnya mau ketemu saja, mau melaporkan sesuatu saja, itu takutnya setengah mati dan pikir-pikir 10 kali. Nanti jangan-jangan saya ini malah dimarahi, jangan-jangan nanti lah. Itu adalah tanda-tanda pemimpin yang tidak komunikatif, yang pintunya sangat susah untuk bisa masuk ke ruangannya momennya saja. Itu tidak komunikatif. Seharusnya kita, anak buah kita juga gampang menemui kita, bicara, melaporkan, menyampaikan, curhat, dan lain sebagainya. Harusnya mudah, tidak harus takut, tidak harus berpikir 10 kali lipat untuk kita menghadap gitu. Nah, kalau kita seperti itu, masalah-masalah itu bisa terselesaikan dan kita punya hubungan yang baik, sehingga yang namanya pekerjaan itu bisa relatif lancar, ya. Anak buah kita relatif senang terhadap kita, ya. Kalau sudah senang terhadap kita, ini kan orang mudah untuk diperintah gitu. Kemudian murah hati dan dermawan, ya. Murah hati itu ya orangnya baik gitu, ya. Terus kemudian ya tidak pelit lah kita kalau sebagai atasan, ada acara dan lain sebagainya itu kita ya jangan pelit-pelit banget ya, ya. Jadi ya agak dermawan gitu, ya. Kemudian memiliki jiwa yang stabil, ya. Maksudnya ini begini. Jadi di dalam perusahaan nanti mesti banyak gangguan, ya. Apakah itu dari anak buahnya sendiri intern maupun dari luar, itu juga banyak yang mengganggu gitu. Karena itu sudah hukum alam atau sunatullah, ya, bahwa kita itu pasti ada orang yang tidak senang, ada yang mengganggu, tapi kita harus memiliki jiwa yang stabil, ya. Maksudnya tenang, ya, kita menghadapi gangguan-gangguan atau sesuatu yang terjadi di dalam organisasi kita, ya. Kemudian berpikir konstruktif, jadi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu, terutama kepada SDM atau anak buah kita, itu yang kontraproduktif. Maksudnya memberikan satu penjelasan, berbicara atau melakukan perintah atau teguran, itu yang justru malah kontraproduktif. Artinya tidak membangun, ya. Harusnya kita ini melakukan sesuatu itu harus berusaha supaya dengan apa yang kita lakukan itu para bawahan itu bisa lebih baik, ya, membangun, konstruktif gitu, ya. Kemudian berikutnya proaktif. Jadi kita ini sebagai pimpinan harus proaktif menjemput bola. Jadi kira-kira nanti akan terjadi apa, ya kita antisipasi begitu. Terus kemudian kalau kita punya anak buah kok seperti ini, kira-kira lah kita melakukan sesuatu dengan cepat supaya masalah itu tidak muncul, ya, dengan intensitas yang sudah besar, baru kita melakukan satu penanganan, ya. Kita proaktif. Kemudian responsif itu artinya bahwa kita ini memiliki kepedulian atau kita segera, ya, menanggapi, merespon apa yang disampaikan oleh anak buah kita, terus apa yang terjadi, kira-kira bagaimana lah, itu kita respon, kita responsif itu segera, kita menanggapi, ya, hal-hal yang terjadi atau laporan-laporan yang terjadi, itu responsif. Kemudian adaptif itu kita bisa, ya, menyesuaikan dengan kondisi mereka, ya. Adaptif ini, ya, kita bisa cepat menyesuaikan dengan orang-orang di bawah kita, kebiasaannya apa gitu, ya. Ini maksudnya untuk mengambil hati, ya. Jadi kita supaya tidak terlalu jauh jaraknya antara pimpinan dengan bawahan gitu. Kemudian memiliki intuisi yang kuat, maksudnya kita memiliki satu perasaan atau satu prediksi, ya, bahwa apa yang nanti kira-kira terjadi. Jadi sifatnya antisipatif gitu, ya. Jadi kalau kita kira-kira perkirakan ada situasi seperti ini, maka langkahnya akan segera kita susun gitu. Kemudian tidak mudah putus asa. Nah, ini
Jadi kebanyakan pemimpin ini gagal karena putus asa, jadi tidak kuat terhadap tekanan-tekanan, ya gangguan-gangguan gitu ya. Ini seharusnya tidak seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus tidak mudah putus asa, ya. Kalau pemimpinnya putus asa, ya anak buahnya tambah. Kemudian rasional dan objektif gitu ya. Jadi kalau memang kita ini memberikan satu penilaian kepada bawahan bisa atau ada yang berbuat baik, kemudian sampai menyelamatkan perusahaan apa itu, ya kita harus objektif gitu. Kemudian kita menggunakan rasional, ya, menggunakan rasio, maksudnya dengan akal sehat begitu. Kemudian bertindak bijaksana. Jadi di intern perusahaan sendiri itu juga pasti ada masalah-masalah muncul, baik itu antar bagian atau antar person. Nah, kita harus bersikap bijaksana di dalam menangani hal-hal seperti ini, ya. Kemudian berpikir progresif, ya. Jadi kita harus sama dengan konstruktif tadi itu. Jadi kita selalu berpikir ke masa depan supaya apa? Organisasi itu dipikir sekarang ya untuk 5 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap eksis organisasi gitu. Jangan sampai kita terlambat melakukan sesuatu sehingga organisasi kita itu kolap gara-gara kita berpikirnya terlambat. Kemudian yang terakhir, ya, jadi ada 4 bab tadi, ya, modal dasar, ya, kemudian peran manajerial, kemudian bagaimana sikap perilaku kita untuk mendukung karisma, dan yang keempat, yang terakhir ini adalah memiliki wawasan yang luas. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas dari berbagai bidang, ya. Ya, jadi apakah itu bidang, ya macam-macam lah ya di dunia ini. Jadi menguasai masalah pemasaran, yaitu meskipun poin-poinnya itu harus juga dikuasai. Kemudian tahu banyak tentang perkembangan sosial politik gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalau toh kita tidak terjun ke politik, tetapi ternyata politik itu akan mempengaruhi juga ya terhadap organisasi yang kita pimpin. Katakanlah kita pimpin perusahaan gitu ya. Ya, ini bisa-bisa aturan-aturan dan lain sebagainya itu kan karena hasil atau produk dari politik, sehingga kita mau tidak mau harus tahu bagaimana perkembangan sosial dan politik itu. Kemudian mengikuti perkembangan ekonomi, ya terutama di ekonomi dunia ini harus kita tahu bagaimana trennya, bagaimana perkembangannya, supaya apa? Supaya kita bisa antisipatif terhadap apa yang akan atau perkembangan apa yang terjadi di luar sana gitu. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi, ya. Jadi kita ini semakin lama teknologi itu semakin berkembang, sehingga cara kerja kita yang tadinya bisa berhari-hari ya dikerjakan oleh dengan cara manual, ya, itu bisa dikerjakan secara computerized gitu. Jadi secara komputer, ya. Terus kemudian masih banyak lagi program-program yang lain yang bisa membuat kita bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, kita harus tahu perkembangan teknologinya. Kemudian juga ini kuncinya juga gitu. Kalau kita ini kebetulan sebagai seorang pemimpin dari perusahaan produksi, ya harus bisa memuaskan pelanggan. Bahkan punya moto, ya, pelanggan adalah nomor 1 gitu. Kemudian kalau bisa menguasai beberapa bahasa, karena kita bisa saja berada di lingkungan bahasa daerah gitu ya. Umpamanya saja kita ditempatkan sebagai pemimpin di daerah Sumatera gitu ya, kita paling tidak harus tahu juga bahasa di sana. Kemudian kita karena juga sering ke luar negeri dan sering rapat dengan orang-orang dari luar negeri, paling tidak kita juga harus mengerti bahasa Inggris, ya. Intinya bahwa kita harus menguasai bahasa-bahasa di mana kita banyak kegiatan di situ. Kemudian menguasai etika pergaulan, ya tentu ini penting karena sebagai pemimpin pasti hubungannya itu bukan hanya di intern tapi
yang banyak justru malah ekstern, ya. Nah, ekstern ini pasti punya etika-etika pergaulan. Nah, kita harus tahu bagaimana kita mengadakan meeting, bagaimana kita mengadakan partai, ya, pesta dan lain sebagainya. Pokoknya tahu etika pergaulan. Kemudian itu tadi yang menyangkut masalah wawasan. Jadi kita intinya memiliki wawasan yang luas, ya, baik itu tentang marketing, tentang ekonomi, tentang kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sampai pada satu kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya itu untuk bisa memulai dan menjadi pemimpin yang baik, maka harus mampu dan memiliki hal-hal yang telah dibahas tadi, yaitu yang pertama tadi memiliki kemampuan dasar seorang pemimpin. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar, ini kemampuan dasar, jadi basic leadership-nya itu harus kita ketahui atau kita kuasai. Kemudian yang kedua, mampu menjalankan fungsi manajerial, karena seorang pemimpin itu juga seorang manajer, sehingga fungsi manajerial juga harus menguasai. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat dan karakter yang mendukung, ya, karisma, ya, seorang pemimpin. Ya, tentu sifat dan karakter yang positif yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, memiliki wawasan yang luas. Sahabatku, kira-kira itu pembahasan tentang modal dasar, ya, seorang pemimpin. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, terutama pada adik-adik mahasiswa semester terakhir, para wisudawan dan lulusan dari universitas yang mau masuk ke dunia kerja atau terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.